Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Khairina di sini dalam pembahasan matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang program linear. Nah, jadi pembahasan tentang program linear ini saya bagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah materi prasyarat, artinya materi yang dibutuhkan harus dikuasai supaya kita bisa lebih gampang memahami konsep program linear. Nah, di sini untuk part 1, materi prasyarat yang saya buat adalah tentang materi persamaan garis. Yang kedua adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian, karena ini adalah hal yang sangat penting dan fondasi dasar dari program linear. Part keduanya nanti kita akan bahas tentang pemodelan matematika, dan part yang terakhir adalah aplikasi penyelesaian masalah dengan menggunakan program linear. Oke, kita langsung aja ya ke materi. Nah, sebelumnya itu kita memahami dulu untuk apa sih kita belajar program linear itu, ada nggak sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada satu contoh case untuk kasus yang dapat kita lihat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang menjual perlengkapan pelajaran matematika. Nah, dia menjual dua jenis dua jenis di sini. Yang pertama, buku matematika, itu buku kotak-kotak, dan set peralatan matematika. Yang dimaksud di sini adalah satu set penggaris dan jangka. Nah, dia modal untuk keduanya itu adalah untuk buku modalnya 3.000, sedangkan untuk set peralatan matematika tadi modalnya 5.000. Nah, pedagang tadi itu biasanya menjual buku itu seharga 4.500. Kalau set peralatan matematika itu dijualnya Rp7.000. Nah, saat ini dia ingin belanja dengan modal 300.000. Dia bingung membaginya ini gimana ya? Berapa yang harus dibeli untuk buku, berapa yang harus dibeli untuk set matematika, agar dia mendapatkan untuk maksimal. Nah, ini kasus seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan program linear. Lihat ya, kita mau tahu ini berapa sih yang dibeli, ini berapa sih yang dibeli, agar keuntungannya maksimal dari budget yang 300.000. Jadi masalah ini akan kita buat pemodelannya. Setelah kita buat pemodelannya, setelah itu kita aplikasikan dalam program linear, sehingga penyelesaian dari program linear tadi dengan konsep sistem ketidaksamaan linear, jawabannya itu adalah sebagai jawaban atas permasalahan pedagang tadi. Jadi dengan menggunakan konsep program linear, kita bisa menentukan berapa banyak buku yang dibeli, atau berapa banyak peralatan matematika yang dibeli. Di sini simpelnya seperti ini. Kita buat sebuah data. Buku itu kita misalkan dengan X. Ini data ya, supaya lebih gampang kita memahami masalah. Modal 3.000 nih untuk buku. Harga jualnya 4.500. Kondisi kedua adalah ada peralatan matematika yang dijual, kita misalkan sebagai Y, modalnya 5.000, harga jualnya 7.000. Nah, permasalahannya ada, atau batasan masalahnya ada. Apa permasalahannya? Modalnya hanya 300.000. Jadi berapa banyak buku, berapa banyak peralatan matematika yang dibutuhkan, itu bisa kita selesaikan dengan program linear. Nah, ini nanti akan kita bahas di part 3 ya. Jadi saya di sini hanya nunjukin ini loh aplikasi atau kegunaan materi program linear yang bisa real dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang masuk ke pengantarnya dulu, materi prasyarat ya. Nah, materi prasyarat ini ada dua nanti ya di sini kita bahas, yaitu tentang konsep persamaan garis. Yang kedua adalah tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini persamaan linear atau garisnya itu yang saya bahas adalah yang sering digunakan dalam permasalahan program linear. Jadi saya tidak membahas tentang persamaan garis, tentang gradien, itu enggak, karena itu topiknya di SMP. Nah, yang pertama itu nanti soal itu atau permasalahan bisa berbentuk kalimat matematika, bisa berbentuk grafik, seringnya itu ya, kalau nggak berbentuk grafik, kalimat matematika. Jika soalnya berbentuk kalimat matematika, maka model matematikanya itu sudah berbentuk persamaan linear gitu. Realnya kita lihat seperti ini.
harga 3 baju dan harga 2 buah celana 155.000. Nah, kalau kita buat kalimat matematikanya, bajunya X, celananya Y. Maka kalimat matematikanya adalah 3 dikali X tambah 2 dikali Y sama dengan 155.000. Nah, ini sudah berbentuk apa? Ini sudah berbentuk persamaan linier yang akan menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah di program linear nanti. Ya. Nah, yang berikut contoh berikutnya adalah harga 2 buku dan harga 6 buah pena adalah 16.000. Maka kalimat matematikanya itu kita bisa misalkan buku sebagai X dan pena sebagai Y. Maka kalimat matematikanya adalah 2 kali X tambah 6 kali Y sama dengan 16.000. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah menggambar grafik persamaan linier. Jadi yang pertama tadi itu kan membentuk persamaan linier dari kalimat matematika ya. Nah, yang ini kita akan menentukan persamaan garis atau persamaan linier dari grafik. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali bagaimana menggambar grafik persamaan linier. Nah, ini lihat, gambarlah grafik 4x tambah 5y sama dengan 20. Oke. Jadi yang pertama adalah menentukan titik-titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat, dari 2 buah titik akan terbentuk sebuah garis. Itu konsep dasarnya ya. Jadi titik potong pada sumbu X syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita tutup aja gitu. Ya, Y-nya ini kita anggap 0. Otomatis 20 ya, X ini adalah 20 dibagi 4 gitu ya. Kalau ininya 0 kan jadinya 4x sama dengan 20 ya, jadinya 4x sama dengan 20. Ini jadinya 4x sama dengan 20. Jadi 4x sama dengan 20. Otomatis x sama dengan 20 bagi 4. Jawabannya adalah 5 ya. Nah, kalau titik potong pada sumbu Y, maka x-nya 0. Oke, jadi kalau x-nya 0, berarti ini 0 ya. Berarti jadinya 5y. 5y sama dengan 20. Sehingga kita peroleh y-nya 4. Nah, seperti ini. Jadi titik x-nya adalah 5,0, titik y-nya adalah otomatis 0,4. Jadi ini titiknya 0,4. Jadi tinggal kita tarik garis, maka sudah tergambarlah grafik dari persamaan garisnya. Nah, sekarang untuk yang kedua, 3x kurang 5y sama dengan 30. Sama juga seperti tadi, x untuk titik potong pada sumbu x, y-nya 0, maka ini kita anggap 0 ya. Ini kita anggap 0. Maka x sama dengan langsung aja 30 bagi 3, 10. Untuk y-nya juga sama, berarti 30 bagi min 5. Jadi min 6. Nah, kita dapat ini x-nya 10, y-nya min 6, tinggal kita tarik garis. Ya, itu ya. Pertama adalah menggambar dulu, menggambar garis atau grafik persamaan linearnya. Nah, tapi dalam soal ya, dalam soal itu biasanya yang muncul adalah dikasih gambarnya, grafiknya, setelah itu nanti kita harus menentukan persamaannya apa gitu ya. Nah, itu nanti akan sering kita jumpai dalam menyelesaikan masalah program linear. Jadi caranya seperti ini. Kita lihat, di sini ada garis 1, G1 ya, untuk yang warna merah. Oke. Nah, di sini kalau dia menentukan persamaan garisnya, gampangnya itu kita balikan saja. Dasarnya itu nanti dari rumusan jarak antara dua titik sih dasarnya. Tapi supaya lebih gampang memudahkan mengerjakannya adalah seperti ini, membentuk persamaan garisnya. A itu kan posisinya di Y ya. Ya. A ini posisinya di Y, sedangkan B posisinya di X. Oke. Kita tinggal balikkan aja. A-nya jadi X, B-nya jadi ke Y. Jadi A kali X tambah B kali Y sama dengan A kali B. Oke, inilah persamaan garisnya.
Nah, untuk garis yang kedua ini sama, kita balikan. Jadi C-nya untuk X, D-nya untuk Y. C kali X tambah D kali Y sama dengan C kali D. Aplikasinya kita lihat dalam soal seperti ini, lihat. Jadi G1-nya, nah jadi di sini untuk G1 kita lihat G1 di sini ada 6 ya. Di sini ada 2 untuk G1. Nah, jadi berarti 6 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 6 kali 2. 6X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini bentuk 6X tambah 2Y sama dengan 12, ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan gimana? Caranya kita lihat, bisa sama-sama dibagi berapa ini semua? 6, 2, dan 12. Sama-sama bisa kita bagi 2 ya. Jadi kalau kita sederhanakan, dia bisa jadi 3X tambah Y, 3X tambah Y sama dengan 6. Jadi tergantung soalnya seperti apa dalam jawabannya. Misalnya pilihan bergandanya nggak ada ini gitu, berarti bentuk biasanya yang paling diminta adalah bentuk sederhana, bentuk ini. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, untuk garis yang kedua itu ada 4 dan 8. Sama juga kita balik ya. Kita balik yang Y-nya untuk X, X-nya untuk Y. Berarti 4X tambah 8Y sama dengan 4 kali 8. 4X tambah 8Y sama dengan 32. Nah, kalau ini disederhanakan gimana? Jadi 4X tambah 8Y sama dengan 32, ini bisa kita sederhanakan. Coba kita lihat, kira-kira bisa kita bagi berapa? Sama-sama bisa kita bagi 4 ya, kalau kita sederhanakan. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi, kalau kita bagi 4 bagi 4 jadinya X ya. Untuk 8-nya dibagi 4 kita bisa 2Y, 32-nya 8. Jadi dia bentuk sederhananya adalah ini, X tambah 2Y sama dengan 8. Oke. Nah, next kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, di sini coba kita lihat ya, sama juga seperti tadi soalnya. Kalau dia ini jadinya 3X tambah 6Y ya, sama dengan 3 kali 6, 3X tambah 6Y sama dengan 18. Untuk garis 2 itu 6X tambah 8Y sama dengan 6 kali 8, 48. Kalau disederhanakan menjadi sama-sama bagi 3, X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau untuk yang G2, dia kita bagi 2, 3X tambah 4Y sama dengan 24. Nah, berikutnya kita akan bahas materi prasyarat yang kedua, yaitu daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, atau saya sebut sebagai SPTLDV. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 6X tambah 8Y lebih kecil dari 48. Nah, yang pertama kali adalah kita gambar dulu garis 6X tambah 8Y sama dengan 48 ya. Ini kita gambar dulu garis 6X tambah 8Y sama dengan 48. Oke. Ini dia garisnya. Ya kan? Gimana tadi 6X tambah 8Y sama dengan 48, titik potong pada sumbu X. Berarti Y-nya 0, berarti 48 bagi 6. 48 bagi 6 itu 8. Titik potong pada sumbu Y, X-nya 0. Berarti 48 bagi 8 hasilnya adalah 6. Nah, setelah itu sudah tergambar garisnya seperti ini, kita mau melihat, ini kan dibagi nanti menjadi dua daerah ya. Jadi ini membagi menjadi dua daerah, atas dan bawah. Nah, kita ambil aja satu sampel titik yang mewakili salah satu daerah. Jadi kalau salah satu daerahnya sudah lebih kecil, misalnya di sini lebih kecil, berarti di sini lebih besar nantinya, kan gitu. Titik yang paling gampang itu adalah titik 0,0. Ini ya, 0,0.
Nah, coba kita substitusikan nilai 0,0 ini ke persamaan ini. Berarti untuk x-nya kita 0, ya kan? Kita ganti dengan 0, y-nya juga kita substitusikan dengan 0. 6 kali 0, 0. 0 lebih apa dari 48? Lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil, maka di sini daerah ini adalah daerah lebih kecil. Kalau ini daerah lebih kecil, maka otomatis di sini lebih besar. Sehingga sesuai dengan permintaan pada soal, itu yang diminta adalah daerah lebih kecil. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Nah, ini kebalikannya. Kalau ini tadi kita menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, kalau yang soal yang berikutnya adalah kita menentukan pertidaksamaan linearnya dari daerah yang diarsir. Nah, lihat. Langkah pertama apa? Ini daerah yang diarsir ya. Langkah yang pertama adalah menentukan persamaan garis ini dulu. Itu step pertama. Cara menentukan persamaan garisnya gimana tadi? Ya, Y jadi X, X jadi Y gitu kan, jadi kawannya. 3X tambah 4Y sama dengan 3 kali 4, berarti sama dengan 12. Sama seperti tadi, kita kan mau buat di sini lebih besar atau lebih kecil kan gitu ya, karena pertidaksamaan. Kita ambil salah satu ya, sampel dari daerah atas sama daerah bawah. Saya paling gampang milih titik 0,0. Kita substitusikan kemari, 3 kali 0 tambah 4 kali 0, berarti 0. 0 lebih apa daripada 12? Lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, berarti ini lebih besar. Jadi yang diminta pada soal yang mana? Menentukan pertidaksamaan linearnya ya, tandanya lebih besar atau lebih kecil kan. Karena daerah arsiran ini berada pada tanda lebih besar, maka diperoleh jawabannya 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12 ya. Nah, ini nanti sedikit perbedaannya. Kalau nanti dia garisnya penuh seperti ini, full, itu pakai sama dengan. Kalau garisnya ini seharusnya garisnya terputus-putus ya. Kalau garisnya terputus-putus seperti ini, maka dia tidak pakai sama dengan. Nah, seperti itu pembedanya. Jadi ini harusnya tadi ini garisnya putus-putus seperti itu. Oke, next kita lanjut saja ke yang berikutnya. Nah, tadi kita udah tahu kan menentukan daerahnya kalau dia satu persamaan linearnya. Nah, kalau dia lebih dari satu, maka dia menjadi sebuah sistem. Nah, ini dia. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDP berikut. Nah, ini ada satu, lihat ya, 1, 2, 3. Di sini ada 3. Kita lihat. Yang pertama kali adalah kita gambar garisnya dulu. Ya, tadi gambar garis sudah digambarkan caranya. Nah, ini garisnya. Titik potongnya adalah 10 dan 4. Ini, jadi ini garisnya ya. 10 dan 4. Nah, setelah itu cek daerah atas sama bawah, kan gini kan. Cek daerahnya, kita masukkan 0 kemari. 0 lebih apa daripada 20? Lebih kecil. Otomatis di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Daerah yang diminta pada soal daerah lebih besar, maka yang ini dia. Nah, jadi kalau dari sini kan dia dari sini kemari ya, ikut terus sampai ke bawah. Tapi lihat ada syarat berikutnya, x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti daerah sebelah sini kan nggak bisa masuk. Jadi dia hanya kemari. Nah, untuk y-nya juga sama, lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini nggak bisa ikut gitu. Berarti yang ini nggak bisa ikut. Jadi harus ke atas. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Ini kemari. Ya. Dan yang biru ini. Maaf. Nah, oke, inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau soal yang tadi itu
kita menentukan daerah himpunan penyelesaian ya, gambarnya gitu kan. Nah, gambarnya ini, tapi diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah kita diberikan gambar, nah kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk himpunan penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian. Nah, perhatikan di sini daerah himpunan penyelesaian adalah yang warna kuning ini berbentuk segitiga. Jadi step pertama adalah kita harus tahu daerah-daerah atau garis-garis yang membatasi daerah tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat di garis warna hijau ini ada sebuah garis. Terus yang merah ini adalah sumbu Y, dan yang hijau terang ini adalah sumbu X. Jadi yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini adalah sumbu Y, sumbu X, dan garis yang hijau. Jadi kita harus cari tahu dulu garis yang hijau ini persamaannya. Jadi di sini garis hijau ini titik potong pada sumbu Y-nya adalah 2. Titik potong pada sumbu X-nya adalah 4. Seperti yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya, persamaan garisnya adalah 2X tambah 4Y sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau kita sederhanakan, jadinya X tambah 2Y sama dengan 4 ya. Nah, coba lihat. Ini membagi menjadi daerah atas sama bawah, gitu kan. Kita mau tahu, daerah kuning ini posisinya kan di bawah ya. Nah, posisinya di bawah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Nah, sekarang kita cek dengan titik uji itu yang 0,0. Kita masukkan 0 kemari, 0, 0. Lebih apa dari 8? Lebih kecil. Maka daerah ini lebih kecil. Nah, sementara yang sebelah sini adalah lebih besar. Sudah? Jadi daerah yang diwakili himpunan penyelesaian ini adalah lebih kecil. Bagaimana dengan X-nya? Bagaimana dengan X-nya? X-nya berada di sisi kanan. Maka otomatis dia juga lebih besar. Kalau kemarin lebih kecil. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Y-nya ke atas. Posisinya di atas. Berarti lebih besar. Kalau Y-nya di bawah berarti lebih kecil. Sehingga bisa disimpulkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk daerah himpunan penyelesaian ini adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 4, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada soal latihan ya. Coba dilihat, yang ini adalah membuat model matematika berbentuk persamaan linear ya. Yang kedua ini adalah menentukan persamaan garis untuk G1 dan G2. Nah, yang ketiga ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Jadi di sini menggambar grafiknya. Kalau yang ini menentukan XLDC-nya. Nah, nanti ini akan saya bahas. Saya akan buat pembahasannya, link pembahasannya akan saya buat di bagian deskripsi. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya untuk program linear part 1 ini yang membahas tentang materi prasyaratnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan selalu pantengin channelnya Khairi Lubis dalam kegiatan pembelajaran maupun motivasi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.